Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesetiaan Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu rindu Bapak Ibu semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan selalu menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Dan tentunya apa saja yang dikerjakan, diperbuat, segala aktivitas Bapak Ibu dan teman-teman semua dijadikan Tuhan berhasil. Dan itu sungguh sangat memberkati kita semua. Puji Tuhan untuk dukungannya selama ini, dan saya mengucapkan terima kasih, itu sangat memberkati pelayanan ini. Baik, hari ini Bapak Ibu, kita semua akan berjumpa dengan Ibu Asmayati, seorang muslimah yang berasal dari Aceh, ya. Beliau ini sungguh unik bagaimana beliau mengalami Kristus, bagaimana beliau mengalami kasih Kristus. Itu sungguh sangat membingungkan ya, tapi itulah karya Roh Kudus. Bagaimana kalau bukan bingung? Pertama, beliau adalah seorang yang suka menghina Yesus, mengolok-olok anak-anak Tuhan, dan tidak pernah berhenti untuk berpikir buruk tentang kekristenan. Tetapi ketika beliau di penjara, entah bagaimana, nah ini yang luar biasa. Beliau tertarik dan ingin sekali ke gereja, hanya karena beliau mendengarkan lagu-lagu rohani di gereja tersebut saat orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan beribadah di gereja yang ada di dalam penjara. Nah, itu yang membuat Ibu Asmayati akhirnya lambat laun mulai mengalami Kristus, mulai dilawat Tuhan, dan akhirnya dibaptis. Walaupun sesungguhnya beliau tidak mengerti atau belum mengerti apapun tentang kekristenan. Tetapi akhirnya pelan dan perlahan ibu ini mulai mengalami iman yang bertumbuh, iman yang berakar, dan sekarang telah berbuah. Karena beliau sekarang melayani di gereja, melayani di penjara-penjara, dan itu sungguh sangat memberkati para napi-napi yang ada di penjara. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Shalom, saudara-saudara terkasih dimanapun berada, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Asmayati, saya berasal dari daerah Aceh, ujung Sumatera. Saya berlatar belakang Muslim, itu udah pasti ya, karena saya berasal dari daerah Aceh. Namun kenapa saat ini saya percaya Tuhan Yesus? Itu memang nggak terpikirkan juga bagi saya, kenapa saya bisa percaya dengan Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Entah dari mana, entah itu saya bilang mungkin sudah doktrin atau apapun, yang pasti dulu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya mengatakan orang Kristen itu orang kafir. Dan saya tahun 2012-11 saya ke Jakarta dengan membawa keempat anak saya berangkat dari Aceh. Nah, setelah di Jakarta, saya banyak berteman dengan orang Kristen karena saya juga pedagang ya. Nah, jadi saya sering menghina, saya sering mengatakan kepada mereka, hari gini punya Tuhan nggak pakai baju, mikir, itulah. Mungkin dari situ memang Tuhan, setelah saya tahu firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, itu benar. Karena tanpa terpikir sedikit pun oleh saya untuk mempercayai Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun perjalanan hidup yang enggak kita duga, salah pergaulan saya setelah saya dari Aceh ke Jakarta, saya salah bergaul, salah berteman. Nah, sehingga saya jatuh ke dalam narkoba. Saya jadi memakai narkoba. Dan saya memang berusaha punya pekerjaan, berbisnis dengan memegang beberapa parkiran di daerah Bekasi, dan saya dengan bekerja sama dengan Organda, dengan segala macam bisnis yang saya lakukan, tapi langkah saya salah, saya memakai narkoba, walaupun saya bukan pemakai narkoba yang aktif. Saya bukan perokok aktif, tapi salah pergaulan, hanya mencoba-cobanya. Tapi persaingan bisnis membawa saya untuk mempunyai persoalan, artinya saya ditangkap polisi, tapi dengan kasus narkoba, tapi saya tidak membawa narkoba. Saya tidak ada bibit. Kalau pemeriksaan urin, ya, dan memang sudah begitulah. Saya enggak menganggap itu satu masalah, tapi itu jalan untuk saya mengenal Tuhan Yesus. Itulah jalan caranya Tuhan, karena di telapak tangan Tuhan sudah terukir nama saya. Di dalam genggaman Tuhan
sudah ada rencana Tuhan buat saya. Cuman caranya. Nah, cara saya mengenal Tuhan Yesus itu di saat saya berpikir masa depan saya udah nggak ada. Hari-hari saya udah gelap. Namanya penjara itu kan seperti suatu kutukan. Mungkin saya sudah, pikiran saya udah habis. Gimana caranya saya bisa bunuh diri? Paling tidak lari, tapi nggak mungkin. Tapi kabur dari penjara itu hal yang nggak mungkin. Tapi yang saya pikir bagaimana caranya bunuh diri gitu. Saya pikir saya udah bikin malu keluarga. Pokoknya yang saya pikir tuh sudahlah gelap. Nggak ada satupun yang bisa saya lihat gitu. Nah, pada saat kejadian itu hari Jumat malam Minggu saya dimasukin sel. Nah, waktu dimasukin sel malam Minggu, ternyata pagi Minggu itu di depan sel saya tuh ada ibadah. Memang ibadahnya kecil, bukan gereja, namanya ada beberapa orang. Ada satu orang di dalam sel itu, saya bertanya, saya lihat dia udah siap-siap, kamu mau kemana? Waktu itu kan takut ya, kan namanya kita baru masuk, ya kita takut ya. Dia bilang mau ibadah, saya bilang sama dia, boleh ikut nggak? Dia bertanya balik ke saya, emang agamanya apa? Saya jawab Muslim. Boleh ikut nggak? Dia ragu-ragu ya, tapi saya pergi. Nah setelah pergi sama dia, besoknya hari Senin, saya pergi. Aneh ya, kalau orang lain mungkin pergi nggak betah gitu atau nggak enak. Ya udah saya diem aja, saya nggak tahu apa-apa waktu itu, nggak tahu apa-apa. Nah setelah besoknya Senin dia pulang bebas gitu. Saya udah nggak, ya udahlah gitu, nggak pergi lagi. Tapi dia meninggalkan saya satu Alkitab Perjanjian Baru gitu. Tapi saya baca, tapi saya masih pakai mukena saya baca gitu. Setelah saya baca itu, ya udah baca begitu aja lah. Perjanjian Baru itu kan dari Matius ya baca aja, karena berhubung saya seorang yang suka baca, jadi saya baca aja, nggak tahu, nggak nyambung. Setelah dari situ saya dipindahkan ke rutan. Saya dipindahkan sebulan di situ, saya dipindahkan. Waktu dipindahkan ke Pondok Bambu itu, nah di situ paling asik lagi buat saya nih. Pas di depan saya duduk menunggu registrasi, di depan saya itu ada musola. Saya masih bawa mukena, ada musola. Tapi di sebelah kiri saya itu saya mendengar orang menyanyi, orang bernyanyi. Dalam hati saya cuma berpikir gini, menyanyi kali enak ya. Di saat berpikir menyanyi itu enak, kenapa? Karena kan dunia yang dulu kalau kita ada masalah, kalau kita ada galau, pergi karaoke. Begitu udah selesai itu, saya pergi ke tempat menyanyi tadi. Saya bilang sama petugas, Bu, saya Muslim, mau jadi Kristen, boleh nggak? Tapi petugas itu kan bingung kali ya ngelihat saya gitu. Dia tanya, serius? Iya serius, Bu. Saya bilang, ya udah, saya disuruh duduk di depan. Saya duduk di depan. Setelah selesai ibadah itu, saya kan nggak tahu lihat menyanyi ya, karena multimedia itu kan saya bisa nyanyi itu. Tapi di situ kok enak sekali ya, enak sekali pujiannya itu, seperti saya dekat. Saya seperti masalah yang sedang saya hadapin, itu benar-benar di pujian itu ada. Setelah itu udah selesai gereja, saya diajak berdoa sama ibu petugasnya. Saya nggak tahu tutup mata, kalau berdoa orang Kristen tutup mata. Saya sebelum saya masuk ke gereja itu di penjara, saya belum pernah masuk ke satu ibadah pun. Belum pernah melihat orang Kristen itu berdoa, belum. Yang ada kalau ketemu orang Kristen itu ngelihat atas ke bawah. Kayaknya orang Kristen itu gimana ya di pandangan saya. Kayaknya orang kafir, kayaknya orang yang menjijikkan, kayaknya apa gitu. Nah, mungkin itulah ya, saya jujur ya mengatakannya itu apa adanya, itu yang saya alami. Kayaknya berteman dengan orang Kristen, berteman tapi nggak akrab, kan dia orang kafir gitu. Kayak memandangnya kayak sesuatu yang ternyata itu semua salah. Karena saya pikir produk saya yang paling bagus. Karena saya nggak mau tahu dan tidak tahu dan tidak mau tahu. Produk saya yang paling bagus. Orang itu nggak ada yang bagus.
Itu satu, itu udah dapat satu kesalahan di saya. Nah, selanjutnya setelah berdoa tuh ada orang bilang, kalau doa tutup mata. Oh gitu. Besok saya ibadah lagi, saya datang lagi ke tempat itu. Nah, orang-orang yang ada di penjara itu nggak tahu kalau saya dari Muslim. Mereka kira saya udah dari sebelum masuk penjara udah Kristen. Kenapa? Karena begitu datang ke lapas itu saya langsung ke gereja. Jadi orang nggak tahu. Jadi saya kan, mereka mau bilang apa, saya nggak peduli. Saya pergi lagi ke gereja itu. Waktu orang sedang doa, mereka tutup mata. Saya enggak lihat kiri kanan, kok mereka bisa tutup mata ya. Waktu mereka sedang bernyanyi, mereka bisa naikkan tangan. Gimana caranya ya? Itu luar biasa buat saya melihat kok mereka, jadi rasa ingin tahu saya. Rasa ingin kok mereka bisa angkat tangan ya saat pujian gitu. Ternyata begitu saya menyanyi 1 hari 2 hari begitu ya, saya gereja gitu, oh ternyata dengan lagu pertolonganmu, seperti Tuhan itu benar-benar dekat dengan saya, benar-benar ada di samping saya, benar-benar saya merasa rindu. Pokoknya intinya saya kayaknya enggak mau pulang dari gereja, kayaknya ibadah itu biar berlanjut ya. Itu begitu asik dengan pujian, seakan pujian itu isi hati saya semua, apa yang sedang saya rasakan gitu. Nah, hari lepas hari terus saya beribadah, terus saya bergereja di dalam penjara itu. Saya mendengar hamba Tuhan menyampaikan firman-Nya. Setiap hari firman yang disampaikan oleh hambanya, satu kata yang saya ambil adalah baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Hingga tergeraklah hati saya, bilang sama petugas, Bu, yang mana namanya firman, Bu? Saya ingin baca. Setelah dikasih saya Alkitab, ternyata firman itu Alkitab. Setelah dikasih Alkitab, saya mulai membuka Alkitab, pulang ke kamar, ke blok itu, saya mulai membuka Alkitab, dan di situ betapa menariknya hati saya menemukan apa yang selama ini saya pikirkan. Saya mungkin kalau menurut orang dunia itu bodoh ya, menurut saya pikir gimana Tuhan menciptakan dunia ini ya. Ternyata di Alkitab itu saya mendapatkan hari pertama Tuhan buat apa, hari kedua Tuhan ciptakan apa, hari ketiga. Itu begitu sangat menarik buat saya, sehingga saya nggak peduli dengan kiri kanan. Saya siang malam pulang ibadah itu saya baca Alkitab. Pergi lagi balik baca Alkitab, tidur sebentar baca Alkitab. Sampai petugas yang lewat pun kontrol, pasti mereka nanya, kamu nggak tidur? Tidur Bu, saya seperti tidur ayam gitu. Karena kalau saya tidur saya masih kalau sekarang saya bisa bilang haus lapar gitu ya. Tapi kalau dulu saya nggak tahu. Seperti saya baca suatu buku cerita atau novel, kalau kita belum tamat kan kita masih penasaran. Dulu saya waktu remaja baca novel gitu, kalau belum tamat kan kita masih penasaran. Nah, saya baca Alkitab waktu itu seperti itu. Jadi baca lagi, tidur sebentar lagi, baca lagi. Jadi pokoknya asik buat saya bertemu dengan Alkitab. Awal pertama kali apalagi saya ketemu Alkitab bergambar tuh seperti dongeng ya. Ada gambarnya, oh begini. Nah, ketemu Alkitab itu, dan saya belum bisa berdoa. Waktu itu saya nggak tahu pujian. Setiap saya pulang dari gereja, saya menulis pujian yang saya dapat tadi di multimedia, cepat-cepat tulis gitu. Nah, sampai ke kamar, ke blog itu saya nggak bisa menyanyikan itu. Saya memang nggak bisa menyanyi. Terus saya bawa ke teman yang lain yang Kristen gitu. Coba minta tolong nyanyi ini. Nah, tapi di situ teman saya Kristen tuh bilang bayar dulu. Nah, saya bayar untuk pujian di penjara dulu, saya bayar. Untuk coba berdoa, saya mau mendengar buat mereka berdoa bagaimana. Saya suka mendengar berdoa, tapi saya nggak bisa. Nah, saat mereka saya minta untuk berdoa, saya harus bayar. Itu saya lakukan. Saya bayar. Nah, tapi dari belajar dari yang saya bayar itu, saya menulis. Belajarlah menulis. Jadi saya berdoa waktu itu saya baca. Saya baca. Apa yang ada dalam hati saya Tuhan, saya tulis, saya baca. Memang gak enak sih baca ya, tapi disitulah mengajarkan saya. Jadi
tanpa orang tahu saya tulis ini isi hati saya Tuhan, saya tulis dulu. Nggak tahu, belum pintar, belum tahu apa-apa, nggak ngerti. Cuman setiap hari itu ada rasa pengen tahu. Setiap hamba Tuhan menyampaikan Roh Kudus, apa ya Roh Kudus? Saya beli buku, saya cari di perpus nggak ada buku, saya suruh petugas beli buku. Saya beli buku tentang Roh Kudus, saya beli buku tentang pujian. Semakin hari saya mendengar tentang Tuhan Yesus seperti punya kerinduan, pingin tahu lebih dalam, tapi nggak ketemu. Kalau orang kan duluan belajar tentang kekristenan baru terima Tuhan Yesus. Saya terima dulu Tuhan Yesus. Saya lihat orang dibaptis, saya mau dibaptis dong, saya baptis, tapi saya nggak ngerti apa itu baptisan, nggak. Nah, besoknya udah dapat baptisan, di situ saya baru penasaran, apa ya baptis itu apa? Saya cari tahu, saya baca buku, hati saya nggak puas. Karena kan nggak bisa, karena di penjara keterbatasan waktu, kita nggak bisa sharing dengan petugas atau dengan hamba Tuhan yang datang, nggak. Jadi saya cari tahu, apa itu Roh Kudus? Kok bisa bahasa roh itu, kok bisa? Nah, tapi saya semakin kesini, semakin di situ, semakin saya ingin tahu. Tapi saya mau bertanya, nggak tahu sama siapa. Itu firman Tuhan itu yang membuat saya semakin hari semakin berjalannya waktu 2 tahun saya di Pondok Bambu, saya dipindahkan ke Semarang. Sedih waktu dipindahkan Semarang, tapi saya waktu itu belum bisa berdoa, tapi saya cuma ngomong, Tuhan, saya percaya Tuhan menunjukkan sesuatu sama saya di sana. Nah, singkat cerita, saudara-saudara, sampailah saya di Semarang. Di sana dengan waktu beribadah 1 jam, tapi saya mendapatkan yang luar biasa. Di sana saya bisa bertumbuh, di sana saya bisa memahami ternyata Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa, saya keturunan saya orang berdosa, dan Tuhan Yesus datang menyelamatkan. Nah, di situ saya dapat. Di sana saya bisa berdoa, di sana saya bisa pujian, di sana saya bisa. Luar biasa pekerjaan Tuhan di penjara itu buat saya. Sehingga saya nggak memikirkan masalah saya tadi, nggak lagi. Saya nggak pikirkan anak saya nggak pikirkan keadaan saya, nggak pikirkan. Yang saya pikirkan cuma Tuhan, dan Tuhan. Bagaimana saya harus lebih tahu lagi, bagaimana saya harus lebih mengerti lagi, bagaimana saya harus bisa. Nah, itu. Jadi setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya, saya selalu jadikan rema. Saya nggak mau melewatkan satu hamba Tuhan pun yang menyampaikan apa rema yang saya dapat, apa ayat ini, apa. Jadi waktu di penjara itu saya perkatakan firman itu. Saya bangun komsel yang di kamar 5 orang Kristen menjadi isi 45 orang, kita menjadi Kristen setengah. Nah, saya bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Waktu itu saya nggak ngerti. Pokoknya ajak aja orang, ayo ke gereja, ayo. Gitu. Dahsyat pekerjaan Tuhan dalam hidup saya di penjara, dan saya pun bisa memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Sehingga di situ kekuatan demi kekuatan saya dapatkan di penjara. Saya nggak pikirkan apakah saya pulang dari penjara diterima keluarga, apakah saya pulang di penjara akan kemana, itu nggak kepikir. Tidak terpikir sama sekali. Yang saya pikir adalah Alkitab. Tiba waktunya saya pulang bebas, saya pulang ke Aceh. Setelah saya pulang ke Aceh, saya berpikir di sana iman saya bisa mati. Saya belum bisa menemukan tempat bergereja di sana. Sehingga saya kembali lagi ke Jakarta. Saya di sana cuma 3 bulan, saya balik lagi ke Jakarta. Dan uniknya di Jakarta pun saya nggak berpikir bakal tinggal di mana, bakal makan apa, bakal bagaimana dan bagaimana, enggak. Yang saya pikir saya harus bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga saya hidup di jalan. Hidup dari gerbong kereta, saya numpang tidur di kereta dari Bekasi ke Bogor, hanya numpang buat tidur. Saya nggak ada yang merangkul saya, nggak ada yang saya bisa, tapi saya nggak kecewa sama Tuhan. Saya nggak menyalahkan siapa-siapa, saya nggak kecewa, saya mau berjalan terus bersama Tuhan. Jatuh, iya.
Pernah kepikir, karena kan manusia kan, saya apa yang akan saya pakai, apa yang akan saya makan, apa yang akan itu pasti saya mau jatuh lagi, mau melakukan, karena waktu di penjara itu bukan orang udah baik kita menjadi akan lebih baik, tidak, bahkan kita di sana akan mengenal orang-orang yang mungkin di sana tadi kita pemakai akan kenal yang lebih hebat kayak. Nah, kepikir mau jatuh, tapi saat mau jatuh itu saya raih lagi tangan Tuhan, saya raih, Tuhan pegang saya raih, saya pegang lagi tangan Tuhan. Nah, saya nggak memikirkan hinaan, cacian baik dari siapapun, saya tidak pikir. Yang saya pikir itu Tuhan pegang tangan saya, pegang Tuhan tangan saya, pegang erat tanganku Tuhan. Saya selalu setiap waktu di dalam berjalan itu menyusuri hidup saya yang penuh liku-liku, ya memikul salib. Oh, ini namanya memikul. Saya ambil, kalau bahasa saya ambil hikmahnya. Saya ambil hikmah, oh begini. Ternyata ikut Tuhan Yesus yang dikatakan orang yang selama ini saya dengar khotbah itu pikul salib. Oh, ini menerima. Nah, saya jalan, Tuhan kalau ini dari Tuhan, saya siap jalanin. Saya jalanin. Saya mau kecewa sama orang, kalau kecewa, tapi saya berkatakan, Tuhan mengatakan kepada saya, ampun ya, ampun. Disinilah di dalam Yesus Kristus saya bisa mengampuni orang yang bersalah pada saya. Siapapun itu baik. Ya. Tapi kalau tidak ketemu Tuhan Yesus, mungkin saya masih menyimpan kemarahan. Baik itu buat mantan suami saya, ya saya pasti. Gitu. Tapi di saat saya menemukan firman Tuhan, perintah Tuhan, ampuni, berapa kali. Malah Tuhan Yesus berkata, ya di Lukas itu, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekalipun mereka tahu apa yang mereka lakukan, saya harus belajar mengampuni Tuhan. Nah, dari situ sikap yang firman Tuhan yang saya dapatkan itu saya pegang erat-erat. Jadi setiap ada hal-hal yang menyakitkan saya atau pihak ketiga, yaitu saya suka mengatakan pihak ketiga itu iblis yang membisikkan, oh itu saya selalu berkata, aku ampunin. Jadi belajar di situ, saya merintih berjalan bersama Tuhan, ya. Hidup dengan kesendirian saya, merindukan keluarga, ya pasti. Tapi saya terus berkata firman Tuhan, mengajarkan saya, tugas saya adalah berdoa. Mendoakan keluarga saya, anak-anak saya yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan saya selalu berkatakan firman Tuhan, satu orang bertobat, seisi rumah Tuhan selamatkan. Kapan Tuhan selamatkan? Waktunya Tuhan. Saya yang mantan napi, saat ini saya melayani di penjara-penjara. Saya kembali ke sana bukan sebagai napi, tapi saya kembali ke sana untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, untuk orang berdosa. Saya yang pernah berada di penjara, saya tahu pasti di sana banyak anak-anak Tuhan yang haus lapar akan Tuhan dan mereka belum tahu caranya. Mereka belum tahu bagaimana caranya. Butuh kita sebagai anak-anak Tuhan yang diperintahkan Tuhan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Di situ dari Alkitab itu saya belajar untuk bagaimana saya bisa memberitakan kabar baik di mana saja, kapan waktunya, di mana saja saya berada, kapan saja, di saat kapan saja saya diminta untuk melayani, bahwa oh itu jiwa, saya siap. Saya dalam hidup saya coba setiap bertemu dengan orang, baik itu saya naik kereta, baik itu saya naik Grab, mencoba memperkenalkan Tuhan Yesus. Hidup saya bukan milik saya lagi. Kenapa? Karena waktu saya di sana, masih saya di seberang, masih saya bukan mempercayai Tuhan Yesus, saya diberi kelimpahan. Saya punya ekonomi yang cukup, sehingga saya bisa hidup poya-poya, dengan saya bisa pakai narkoba, tapi saya tidak menemukan damai sejahtera. Di sini, di dalam Yesus Kristus, saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya Tuhan yang begitu saya dahsyat dan luar biasa, sehingga ada damai di hidup saya. Luar biasa, percaya kepada Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa buat saya, dan tidak mau menyia-nyiakan
waktu yang Tuhan sudah pilih saya, sehingga saya setiap saat mencoba memberitakan tentang Injil keselamatan. Teman-teman yang ada di link ini semuanya, kesaksian saya memang tidak menarik mungkin buat orang, tapi buat saya itu sangat luar biasa. Saya bagaimana percaya Tuhan Yesus yang mungkin ya, kalau orang bilang mustahil ya orang Aceh percaya Tuhan Yesus, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan saat ini saya percaya sekali banyak orang-orang di Aceh sana yang mulai dijamah Tuhan, yang mulai roh Tuhan bekerja, banyak orang-orang Aceh. Dan tugas kita, saya terutama, untuk memberitakan tentang Injil keselamatan itu. Nah, saudara-saudara terkasih, hidup di dalam Tuhan memang tidak mudah. Apalagi yang berlatar belakang seperti saya ya, yang anak-anak saya juga berasal dari pesantren. Anak saya lulus dari pesantren. 3 anak saya lulus dari pesantren Al Zaitun di Indramayu. Itu bukan hal mudah untuk saya berjalan dengan mereka, tapi karena kuasa Roh Kudus yang menjamah mereka, sehingga tidak menjadi persoalan buat mereka. Saat saya di penjara, saya tidak boleh datang ke gereja, saya tidak boleh beribadah karena berlatar belakang dari Muslim. Dan pihak penjara meminta surat pernyataan dari keluarga untuk saya sudah pindah agama. Puji Tuhan, Tuhan menjamah anak saya sehingga ketiga anak saya membuat surat pernyataan. Bukan 1, 3 anak saya membuat pernyataan untuk saya. Dikirim ke lapas sehingga saya baru diizinkan untuk beribadah kembali. Nah, luar biasa memikul salib Tuhan ya. Sangat dahsyat. Wah, gimana saya bilang ya? Kalau bukan karena Tuhan, bukan karena pimpinan Roh Kudus, saya nggak bisa kuat. Nggak bisa kuat seperti saat ini. Nggak bisa berdiri teguh di dalam Tuhan kalau bukan karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Saya merintis berjalan sendiri, tanpa keluarga, tanpa punya apapun. Tapi karena saya percaya, saya selalu perkatakan, Tuhan, saya nggak punya apa-apa, tapi Tuhan punya segalanya. Saya berharga di matamu. Jadi walaupun apapun yang dikata orang, saya tetap pegang bahwa aku berharga di matamu. Apapun keadaanku, aku anakmu. Saya belajar seperti itu. Sampai dengan sekarang, saat ini, saya belajar dan belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Karena apapun ceritanya, saya pikir kita kembalinya kepada Tuhan. Sehebat apapun kita, yang kita cari adalah Tuhan. Alangkah baiknya kalau kita mulai memahami itu. Saya mulai di dalam Kristus inilah saya memahami. Di dalam Kristus saya memahami betapa saya berharga, betapa Tuhan itu nyata. Di dalam Kristus ini saya begitu saya mau katakan, nggak punya kata-kata. Tidak ada kata untuk melukiskan apa yang saya rasakan di dalam Kristus. Di dalam Yesus. Saya nggak bilang yang muluk-muluk ya. Karena saya percaya. Firman Tuhan yang saya baca setiap hari itu saya percaya. Dia nggak pernah meninggalkan aku. Jadi saya berkata, Tuhan, di dalam kesendirian saya, Engkau nggak pernah meninggalkan aku. Engkau menggendongku sampai musuh. Saya selalu, firman Tuhan itu yang menjadi doa yang tadinya saya nggak tahu ya, nggak ngerti harus bayar buat doa. Kok sekarang saya bisa ya gitu? Kok saya bisa bahasa roh ya? Yang dulu saya cari tahu apa itu bahasa roh ya. Nah, yang dulu saya ingin tahu, kok dia bisa tergantung di kayu salib ya? Nah, sekarang saya tidak pernah ingin berdebat dengan saudara-saudara saya yang belum percaya Yesus. Walaupun mereka berkata, mungkin seperti waktu saya perkatakan buat orang dulu, itu yang akan saya hadapin juga dikatakan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Tapi saat mereka mengatakan itu, saya selalu berkata, dalam nama Tuhan Yesus, suatu hari orang ini akan percaya. Sama seperti anak-anak saya juga. Waktu Tuhan pasti akan terjadi buat anak-anak saya untuk percaya Tuhan Yesus. Saya percaya kuasa Tuhan sedang bekerja
buat orang-orang yang belum percaya Tuhan. Sekalipun orang-orang yang menantang kan kadang, seperti saya yang mengatakan kafir, apa yang tidak suka itu diperhadapkan. Tapi yang diperhadapkan Tuhan itu luar biasa, membuat paradigma saya berubah. Terima Yesus, terima Tuhan Yesus, membuat paradigma saya berubah. Membuat cara pikir saya, cara pandang, cara bertindak saya, semua berubah. Kalau dulu orang colek sedikit, kenapa kita enggak ya? Tapi sekarang enggak. Orang mau berkata apa aja, itu kembali lagi. Tuhan mengajarkan kita mengampuni, ya itu harus kita lakukan. Caranya mengampuni, berdoa. Saya berdoa, doakan orang itu. Sampai saya lupa berdoa untuk orang itu. Sampai saya tidak menyebutkan nama orang itu lagi di dalam doa saya. Ternyata itu sudah lepas. Saat pengampunan bisa kita lepaskan, sukacita kita berlimpah. Kita enggak lagi hidup dalam tekanan. Saya tidak hidup lagi di masa lalu saya yang dulu senang dengan dunia ya. Ada uang, ya kita senang-senang, enggak kita pikir apapun. Tapi setelah terima Yesus, itu semua enggak berarti. Semua yang ada itu saya anggap, aduh sungguh sia-sia hidup saya dulu. Sungguh enggak berguna. Di dalam Yesus saya mau menggunakan waktu yang ada ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Malam ini pun saya diberi kesempatan untuk menyaksikan kasih Tuhan. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih izinkan saya untuk menyaksikan kemuliaannya lewat hidup saya. Walaupun kondisi saya seperti ini ya, saya pegang firman Tuhan, pencobaan-pencobaan kamu alami, pencobaan biasa tidak melebihi dari kekuatan. Jadi meskipun kerinduan saya untuk kumpul dengan keluarga, untuk bercanda dengan keluarga seperti orang-orang, tapi Tuhan ini hanya pencobaan biasa. Tuhan akan isi saya kekuatan karena saya pemenang, bahkan saya lebih daripada pemenang. Ini tugas saya, tugas kita semua adalah menjadi saksinya. Selagi masih diberi kesempatan oleh Tuhan, saya akan menyaksikan kasih Tuhan. Saya akan mempraktekkan hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga tanpa saya sadari, ternyata kemarin itu baru 2 hari yang lalu saya baru pulang dari Surabaya, Jawa Timur. Saya heran ya dengan pekerjaan Tuhan. Saya nggak bisa, kalau dengan kekuatan saya, dengan uang saya, mungkin saya nggak mampu sampai pergi ke Surabaya, saya nggak mampu sampai bisa ke Jawa Timur itu. Bahkan yang sangat mengejutkan saya tiba-tiba ditunjuk untuk membawakan firman ya. Nah, saya berkata, Pak yakin saya bisa menyampaikan firman? Serius? Iya. Saya nggak tahu ya dari mana kekuatan itu, tapi saya percaya itu tuntunan dan pimpinan Roh Tuhan ya, sehingga saya bisa menyampaikan firman Tuhan di ibadah pemuda. Ada 80 orang di panti asuhan ya, saya bisa menyampaikan firman itu. Itu kalau bukan karena Tuhan, mana mungkin saya bisa, mana mungkin saya mampu. Kalau saya masih berdiri kuat sampai hari ini pun karena kemuliaan nama Tuhan atas hidup saya ya. Itulah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kalau saya bilang waktu saya masuk penjara itu ya, sudah berakhir hidup saya. Tapi ternyata Roma 8 ayat 28 itu terjadi. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kalau waktu itu kan saya nggak melihat ada kebaikan di penjara itu. Saya nggak lihat ada sesuatu di penjara itu. Tapi di penjara itu saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Di penjara itu Tuhan memperbaiki pikiran saya. Di penjara itu Tuhan menjamah hati saya sehingga saya bisa melepaskan pengampunan terutama kepada suami saya. Kalau bukan karena pekerjaan Tuhan, itu saya sangat memegang bahwa Roma 8 ayat 28 itu sangat saya pegang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Itu.
Terkadang manusia kita kan nggak mau sabar ya, nggak mau apa rencana Tuhan. Kalau itu saya, terutama ya, saya mau katakan, saat saya buka hati saya buat Tuhan, Tuhan masuk dalam hidup saya. Dan saya ingat, saya berkata, Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku, tinggallah di dalam hatiku. Nah, disitulah saya merasakan perubahan demi perubahan di dalam hidup saya. Saya bisa mengatakan, Tuhan, aku mau mengampuni. Tuhan, saya mau mengampuni. Saya luar biasa. Roma 8 ayat 28 itu selalu saya sekarang melayani ke penjara-penjara, saya selalu mengatakan, ayo buka hati. Tuhan nggak bisa kerja sendiri tanpa kerjasama dengan kita. Kita buka hati, Tuhan masuk mengubahkan. Kalau kita tutup rapat-rapat hati saya tidak mau menerima Yesus, entah hidup saya bagaimana. Entah apa yang terjadi dengan hidup saya. Tapi begitu saya terima Tuhan Yesus, sukacita saya terima. Walaupun tempat penjara, sukacita. Walaupun di penjara itu makan nasinya, nasi yang disiapkan itu namanya nasi cadong. Tapi saat saya berdoa, nasi yang saya makan penuh dengan sukacita, serasa makan nasi padang. Ya. Sukacita sekali saya menerima Tuhan Yesus. Saya hari-hari melayani di penjara, hidup saya dengan kesendirian saya, tapi karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan saya, apapun kondisi, saya tetap mengatakan, sekali Yesus, tetap Tuhan Yesus. Saya pegang firman-Nya, saya tetap berjalan bersama Dia, Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai setiap kita anak-anak-Nya. Kesaksian saya, beginilah cara hidup saya dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Saya tidak memiliki suatu pekerjaan yang bisa saya andalkan, tapi saya selalu mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan kasih saya pekerjaan setiap hari. Setiap hari saya jalan mencari orang-orang, jiwa-jiwa yang bisa saya bawa ke Tuhan Yesus, baik itu di stasiun, baik itu di pemulung, baik itu di anak jalanan, dimanapun yang Tuhan tempatkan saya, Tuhan punya rencana atas saya, dan saya percaya Tuhan memperlengkapi saya, seperti saya bersaksi malam ini, kami tidak kenal, tapi Tuhan memperkenalkan saya dengan Pak Franky. Saya percaya Tuhan punya rencana buat atas kita semuanya. Kesaksian saya rasa cukup demikian. Saya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan, menempatkan kalimat yang kurang baik. Buat semuanya, saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk menyaksikan kasih Tuhan di Miracle TV ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, luar biasa kesaksian dari Ibu Asmayati, dan marilah kita berdoa supaya keempat anaknya yang masih muslim itu mengalami Kristus dan kita melihat mereka bertobat lahir baru, karena kita percaya satu orang bertobat maka seisi rumah akan diselamatkan Tuhan, dan kuasa Roh Kudus itu sungguh dahsyat, dan anak-anaknya telah menerima Ibu Asmayati apa adanya, dan mereka walaupun lulusan pesantren Al Zaitun, mereka semua tetap menjadi satu keluarga utuh yang kompak, tetapi belum mengenal Kristus seperti ibunya. Dan marilah kita berdoa buat Ibu Asmayati supaya pelayanannya sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan berhasil, berdampak, dan beliau diurapi dengan dahsyat, dan akhirnya banyak jiwa datang kepada Kristus oleh pelayanan beliau. Dan mari kita terus berdoa, bersyafaat, memberkati, mengasihi, mengampuni, dan tidak pernah lupa untuk tetap setia dan percaya. Tuhan berserta kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.